Ya, itu tanda-tanda gagal sirkulasi. Urutan tanda gagal sirkulasi juga sebenarnya juga sudah. Oke, apa lagi ya? Dokter Rangga, ada yang mau ditambahkan, Dokter Rima? Udah cukup kayaknya kemarin pas pleno pertama ini sudah sempat dibahas sampai jauh ya. Ya, Mungkin kayak case reportnya mirip. iya. Oke, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan materi? Materinya habis ya? Materi udah habis ya? Tinggal satu lagi, dokter. Apa? Yang eh hipoglikemi. Oh, maksudnya kan repotnya. Ya, Iya, kalau udah habis ya? iya. Ya udah, satu lagi. Baik, terima kasih kepada Dokter Yani dan Dokter Rima. Kita lanjutkan kepada kelompok 10 untuk mempresentasikan case report-nya. Saya beri waktu 10 menit. Pada kelompok 10 dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan mengenai hipoglikemi neonatal persisten. Bisa minta tolong slide-nya. Mungkin bisa diganti dulu slide-nya ke kelompok 10. Mungkin masih ada gangguan. Eh, Mungkin bisa digantikan untuk share screen. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 10 bisa dilanjutkan untuk presentasi. Baik, izin melanjutkan. Bisa next. Next. Oke, jadi hipoglikemi merupakan salah satu gangguan metabolik paling umum pada neonatus dengan insidensi
berkisar antara 1 hingga 5 per 1000 kelahiran hidup. Nah, hipoglikemi neonatal persisten ini merupakan suatu kondisi kadar gula darah yang tetap rendah pada neonatus meskipun telah diberikan terapi adekuat seperti infus glukosa dengan glucose infusion rate-nya lebih dari 12 mg per kilogram berat badan per menit atau berlangsung lebih dari sama dengan 5-7 hari. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh hiperinsulinisme, gangguan hormon kontraregulasi seperti kortisol yang rendah atau kelainan metabolik. Next. Nah, dari kasus didapatkan bayi laki-laki berusia 10 hari, lahir cukup bulan dengan seksio sesar karena kehamilan kembar. Untuk riwayat kehamilan dari ibunya, yaitu G4, B3, dan A1, dengan preeklamsi berat, yaitu tekanan darahnya 180 per 110 miligram raksa, dengan pecah dini. Bayi lahir dengan napas cepat dan hipoglikemia dengan kadar gula darahnya itu 25 mg per desiliter. Bayi juga didapatkan kejang 1 menit dengan mata mendeli atau melotot ke atas, ekstremitasnya kaku, tanpa penurunan kesadaran dan menangis setelah kejang. Setelah pemantauan di NICU, kejang berulang pada hari ketiga. Keluarga tidak melaporkan adanya penurunan kesadaran saat di rumah, dan setelah dirawat, orang tua melaporkan bayi tanpa aktif, tidak sesak, dan tidak kejang lagi. Next. Dari pemeriksaan umumnya didapatkan keadaan umum bayi ini tanpa aktif, tanpa kejang, tanpa distres nafas. Dari hasil pemeriksaan antropometrinya, berat badannya yaitu 3,150 gram dengan panjang badan yaitu 49 cm dan lingkar kepalanya yaitu 34 cm. Dari hasil laboratoriumnya didapat 28,4 mili international unit per mililiter. Untuk glukosanya yaitu kurang dari 40 mg per desiliter, bahkan tidak terdeteksi. CRP-nya 164 mg per liter. Kortisolnya ini dia rendah, pada saat pagi hari dapatkan 1,8 dan pada saat sore itu 1,9 mikrogram per desiliter. Untuk tiroidnya normal dan ketan urinnya negatif. Dari hasil pemeriksaan imagingnya didapatkan fototoraks, yaitu pola retikulonodular, dan USG-nya itu untuk USG kepalanya normal. Ini ada gambar dari ronsen dada pasien untuk yang atas dan USG yang bawah. Next. Dari sini bisa didapatkan bahwa working diagnosis hipoglikemia neonatal persisten untuk diferensial diagnosisnya yaitu hiperinsulinisme neonatal, sepsis neonatal, dan resiko gangguan perkembangan. Next. Untuk tata laksananya, yang pertama yaitu dari tata laksana hipoglikemia persistennya dengan melanjutkan pemantauan glukosa setiap 4 jam, menyesuaikan glucose infuse rate-nya bertahap dengan target glukosanya itu lebih dari 60 mg per desiliter, memberikan octreotide 5 mikrogram per kilogram berat badan per hari subkutan, melanjutkan hidrokortisonnya 2 mg tiap 8 jam, dan evaluasi dosis bila stabil dan hasil endokrin membaik. Selain itu, dari terapi penyakit penyertanya, yaitu sepsis neonatal, dengan melanjutkan meropenem. Ini merupakan salah satu antibiotik hingga total durasinya adekuat. Setelah itu, pemeriksaan lanjutannya dengan pemeriksaan growth hormone bila memungkinkan, lalu ulangi kortisol bila perlu, dan evaluasi perkembangan dengan KPSP, Janver 2, CHART, dan atau CLAMS. Next.
Selanjutnya, dengan monitoring tambahan, dengan pantau tanda-tanda hipoglikemia berulang, monitor pertumbuhan seperti berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala setiap kunjungan, monitor efek samping dari octreotide, lalu monitor efek samping dari steroid bertahap terhadap pertumbuhan. Maaf. Selanjutnya dari edukasi orang tuanya dengan cara menyuntikkan octreotide, lalu tanda-tanda bahaya dari hipoglikemia dan sepsis, dan pentingnya kontrol rutin. Next. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan mapping kasus. Baik, izin melanjutkan untuk presentasi mapping kasus. Jadi dari mapping kasusnya ini sesuai dengan SOAP dari case-nya tadi, ada bayi laki-laki usia 10 hari dengan kelahirannya itu cukup bulan, dengan ibunya itu kehamilan yang keempat ya, dengan riwayat preeklamsi berat dan juga adanya PROM ataupun ketuban pecah dini selama 16 jam. Nah, jadi saya bahas yang pertama di bayinya dulu. Iya, jadi dari bayinya itu dinilai Apgar skornya di menit ke-1 dan ke-5 itu adalah 6-8 dengan berat badan lahir 2.889 gram, panjang badan 49 cm, lingkar kepala juga 34 cm, dan dinilai adanya gawat napas ringan dengan scoring down itu di rentang 2, yaitu masuk kategori gawat napas ringan. Dan setelah cek di chest X-ray-nya tadi ada gambaran retikulonodular pattern di kedua lapang paru yang berkorelasi dengan pneumonia neonatal. Tadi makanya di terapi antibiotik intravena dengan meropenem ya. Kemudian setelah itu adanya gawat napas ringan ini itu eh, berkorelasi dengan adanya transient tachypnea of newborn ataupun TTN yang ada pada kasus, dan eh, gejalanya itu memburukkan diperparah dengan adanya pneumonia neonatal dan juga gejala respiratory distress-nya itu memburuk sehingga dilakukan intubasi dan juga memasang ventilator di neonatal intensive care unit. Dan setelah itu diikuti adanya kejang simplex selama 1 kali dengan durasinya 1 menit dan 2 kali di umur 3 hari nanti dibahas. Kemudian saat lahir itu diukur kadar gula darahnya itu 25 mg per desiliter dan sifatnya terus menurun. Nah, jadi kemudian di usia 3 hari kejangnya itu dengan pola yang sama dengan glukosa darah perifer 30 mg dan adanya perbaikan gangguan pernafasan. Ini saat lahir itu diberikan terapi total parenteral nutrition dan juga adanya glucose infusion rate sebanyak 12 mg per kilogram per menit. Oke, mungkin agak di-scroll ke atas untuk membahas yang korelasi dengan ibunya tadi. Nah, scroll ke atas mungkin. Oke, jadi adanya ibunya ini kan ada PEP dan juga adanya PROM, di mana kita tahu bahwa risiko ketuban pecah dini itu adalah terjadi infeksi ya, berupa chorioamnionitis. Nah, adanya risiko infeksi ini itu bisa berkorelasi dengan adanya infeksi dari pneumonia neonatal tadi ya pada janinnya. Kemudian adanya stres yang distimulasi oleh kelenjar adrenal sehingga bisa meningkatkan sekresi epinefrin dan adanya glukagon yang meningkat. Serta ini bisa membuat mekanisme berupa glukosa itu mekanisme glukosa itu meningkat sehingga terjadi pengambilan glukosa dari lemak dan juga otot ya, ataupun ada glikogenolisis dan juga lipolisis sehingga terjadi peningkatan proses metabolisme dan peningkatan kebutuhan dari glukosa. Nah, itu bisa menyebabkan hipoglikemi pada bayi ini. Makanya tadi pas lahir itu bisa GDS ataupun serum glukosanya itu terus menurun. Oke, bisa di-scroll ke bawah. Oke, di hari ke-5, itu setelah diberikan glucose infusion rate-nya itu kan tetap rendah ya, di angka 43 mg per desiliter. Dan tadi setelah dirawat di NICU, itu ada perbaikan gangguan pernapasan, maka itu kita lakukan ekstubasi dilanjut dengan CPAP ya untuk ventilasinya itu. Kemudian karena glukosanya itu tetap rendah di hari ke-5 itu diberikan lagi ataupun ditingkatkan lagi glucose infusion rate-nya sebanyak 19 mg per kilogram berat badan per menit dengan dextrose konsentrasi 22,5%. Nah, ini bisa mengarah ke kondisi hipoglikemia yang persisten, di mana ada beberapa mekanisme yang mendasari. Yang pertama itu adanya
itu tadi ya apa risiko infeksi, ada beban stres metabolik itu tadi bisa mengarah ke hipoglikemi dan adanya kegagalan adaptasi dari intrauterin di mana suplai glukosa itu yang dari ibu ke anaknya itu dari plasenta itu terhenti tiba-tiba ya saat lahir. Nah, namun sekresi insulin itu masih berlangsung dan normalnya neonatus itu meningkatkan yang namanya regulasi hormon counter regulatory yang diperankan oleh hormon kortisol, glukagon, dan juga growth hormone, sehingga bisa terjadi reaksi metabolik seperti gluconeogenesis, glikogenesis, dan juga ketogenesis untuk mempertahankan kadar glukosa yang normal ataupun normoglikemi. Nah, pada pasien ini itu bisa terjadi kelainan ya pada mekanisme regulasi ini, sehingga bisa mengarah ke persisten hipoglikemi. Selain itu, kita lanjut di hari ke-6 ya, kita cek kadar insulinnya itu tinggi, di 24,4 ya, 28,4 ya. Kemudian adanya insulin yang tinggi itu kan bisa menginhibisi dari produksi glukosa, bisa mensupresi ketogenesis dan juga resiko adanya hypoglycemic induced brain injury. Nah, mekanisme molekulernya itu ada seperti penurunan ATP karena memang glukosanya kurang, ada depolarisasi neuron dan juga eksitotoksisitas dari glutamat. Makanya tadi ini juga berkorelasi kepada eh, mohon maaf sebentar saya lanjutkan terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf. Adanya supresi dari ketogenesis bisa meningkatkan HIBI ataupun hypoglycemic induced brain injury sehingga ATP-nya menurun. Ini berkorelasi dengan kejang ya yang dialami sama pasiennya tadi karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter dari inhibitorik dan juga excitatoriknya dan bisa meningkatkan risiko brain injury karena neuroglycopenia bisa berisiko juga adanya terjadi gangguan neurodevelopmental. Kemudian karena insulinnya itu tinggi, kita obati ataupun kita tata laksana dengan pemberian octreotide tadi 8 mikrogram tiap 8 jam dan 6 mikrogram per kilogram berat badan secara subkutaneus dan juga pemberian dari hidrokortison untuk eh, meningkatkan kortisolnya tadi. Nah, adanya efek samping dari octreotide dan juga hidrokortison itu bisa menurunkan sekresi dari growth hormone dan juga adanya risiko necrotizing enterocolitis karena gangguan sirkulasi darah dysplenik ataupun gangguan sirkulasi darah yang terjadi di sistem gastrointestinal. Nah, pada usia yang ketujuh ataupun di usia 7 hari itu CRP-nya itu kan meningkat ya jadi 164 dan ini mengarah ke neonatal sepsis. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ya, adanya resiko infeksi itu bisa meningkatkan beban stres metabolik sehingga kebutuhan glukosanya itu meningkat bisa memperparah dari hipoglikemianya tadi. Maka tadi itu diberikan meropenem 90 mg tiap 8 jam dan juga 30 mg per kilogram berat badan per hari secara intravena dan glucose infusion rate-nya itu dikurangi secara bertahap karena mulai terjadi keseimbangan ya ataupun terjadi peningkatan dari glukosanya tadi. Kemudian di usia 10 hari itu berat badannya sudah 3.150 gram dan juga panjang badannya masih tetap sama yang saat lahir dan juga lingkar kepalanya. Dan infus cairan dengan GIR-nya itu dikurangi ya sebanyak jadi 3,5 miligram per kilogram berat badan. Ada diberikan susu formula juga dan juga antibiotik meropenemnya tadi. Ada diberikan hidrokortison dan juga penurunan dosis octreotide-nya tadi. Serta diberikan juga hidroklorotiazid. Nah, setelah dicek itu di usia 10 hari, kortisolnya itu kan turun ya ataupun rendah. Ini berkorelasi juga dengan adanya kegagalan adaptasi intrauterin tadi, di mananya ada gangguan regulasi dari hormon counter regulatory hormon ya, adanya penurunan kortisol. Nah, serta growth hormonnya tadi. Nah, kemudian pasien tuh keluar rumah sakit dengan berat badan 3.150 gram dengan diedukasi kepada orang tuanya yaitu pemberian suntikan subcutaneous octreotide ya, kemudian dilanjutkan dengan hidrokortison dan juga hidroklorotiazid untuk memantau supaya tidak terjadi lonjakan dari insulin ataupun dan juga eh, menjaga supaya kadar kortisolnya itu tetap seimbang ya. Nah, kemudian tadi ya mungkin agak bisa di zoom out supaya kelihatan garisnya. Oke, kemudian dari gangguan neurodevelopmental ya. Gangguan neurodevelopmental karena brain injury, kemudian adanya efek samping dari octreotide tadi bisa membuat risiko gangguan pertumbuhan itu bisa mengarah ke neurodevelopmental delay ya, ataupun
adanya gangguan neurodevelopmental dibuktikan adanya follow up ya karena pasien itu dengan masuk kategori high risk infant dengan uh, menggunakan scoring Hammersmith Infant Neurological Examination itu kurang dari 50 dan juga ada di tes menggunakan tes Denver 2 itu ada terdapat dua atau lebih kemungkinan intellectual disability dan juga tes CET ataupun CLEM itu skornya di bawah 7 dengan seges ataupun eh, curiga ke developmental delay. Nah, ini berhubungan semua dengan eh, kejadian yang terjadi waktu lahirnya tadi. Ya, ada resiko, ada komorbidnya itu berupa infeksi, kemudian mengarah ke hipoglikemi, kemudian juga ada hiperinsulinemi yang memperparah hipoglikemianya tadi, sehingga membuat eh, sebabnya itu bisa mengarah ke HIBIT ataupun ke hypoglycemic induced brain injury-nya tadi. Bisa mengarah ke gangguan sensorik dan juga motoriknya. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai mapping kasus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 10 yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 10, dipersilakan. Izin bertanya untuk kelompok 10. Tadi kan pada SOP itu dikatakan bahwa ada riwayat bayi ini mengalami kejang berulang pada hari ketiga perawatan meskipun glukosa ini sudah dikoreksi ya. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana membedakan apakah kejang tersebut itu murni akibat hipoglikemia atau gangguan metabolismenya, atau akibat sepsisnya, atau ada penyebab neurologis lain yang masih belum terdeteksi atau belum keluar pada mapping konsep atau dari terapinya. Sekian dari saya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Untuk kelompok 10 bisa dicatat. Lalu dari teman-teman yang lain, apakah ada yang bertanya lagi? Saya bertanya, Cik, kenapa dilakukan USG kepala pada pasien ini? Indikasinya apa? Baik, dokter. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 10? Jika tidak ada, untuk kelompok 10 bisa dijawab untuk pertanyaan dari teman-teman dan dokter Rima. Izin menjawab. Jadi kejang yang tetap berulang pada hari ketiga, meskipun kadar glukosanya telah dinaikkan itu menunjukkan bahwa penyebab kejang itu kemungkinan tidak lagi karena hipoglikeminya. Kejangnya itu bisa terjadi karena kerusakan jaringan otak yang sudah terjadi saat hipoglikemi berat sebelumnya. Karena kekurangan glukosa pada neuron dapat menyebabkan cedera sel saraf yang bersifat menetap. Selain itu juga sepsis yang berat juga dapat menimbulkan ensefalopati sepsis akibat respon inflamasi sistemik. Nah, juga gangguan perfusi otak dan ketidakseimbangan metabolik yang dapat memicu kejang. Lalu kemungkinan lain juga karena kelainan struktural otak seperti perdarahan kecil atau infak yang tidak terdeteksi melalui USG kepala. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan menggunakan MRI. Mungkin itu apakah sudah terjawab? Baik, mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dokter Rima pada kelompok 10.
Ya, baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Dokter Ma, kenapa kok pada pasien itu dilakukan pemeriksaan imagingnya itu berupa USG kepala. Nah, jadi tadi mungkin kurang lebih uh, jawabannya itu sudah ada sedikit terjawab tadi ya di jawaban pertanyaan nomor satu, kenapa kok dilakukan USG kepala. Nah, adanya kejang yang berulang ya pada di hari ketiga itu uh, belum tentu itu murni dari hipoglikemianya. Jadi bisa aja terjadi dari hipoksibi ataupun hipoglikemia brain brain hipoglikemia induced brain injury itu bisa membuat kerusakan yang sifatnya itu sudah struktural di uh, uh, bagian otaknya ataupun di brainnya ya. Jadi kenapa kok dilakukan USG kepala itu supaya bisa melihat apakah ada komplikasi dari kejang yang awalnya itu ataupun eh, adanya komplikasi lain yang bisa terjadi dari kejang yang awal itu ada apakah dari hipoglikemia itu apakah ada edema cerebri ataupun apakah ada kelainan struktural lain ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh hipoglikemianya tadi. Dan kenapa kok dilakukan USG kepala pada bayi? Karena USG itu kan masih sifatnya itu bisa eh, lebih sensitif ke benda yang itu ya agak padat, benda yang padat gitu ya. Jadi kayak lebih sensitif juga dilakukan ke bayi. Dan kenapa nggak dilakukan CT atau CT scan gitu? Sebenarnya bisa tapi resiko radiasinya kan juga lebih tinggi ya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Ya, jawabannya. jadi saya tanggapi ya. Jadi emang jawaban yang nomor satu udah mewakili dan sudah disempurnakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi memang cuma saya lurusin aja bukan untuk sesuatu yang padat ya, tapi justru cairan. Kalau USG itu mudah. Kenapa otak masih bisa dilihat dengan USG kepala pada bayi? Itu karena masih terbuka fontanela anteriornya ya, ubun-ubun besarnya itu pada usia sekitar maksimal 1,5 atau 2 tahun ya. Setelah itu biasanya kalau udah nutup, nah kita kesulitan untuk approach struktur intrakranial menggunakan USG ya. Jadi bukan hanya untuk yang padat tapi juga yang cair justru karena cairan akan menghantarkan gelombang suara. Ya, selain fontanela yang terbuka tadi. Jadi USG ini merupakan modalitas yang non-invasif dan aman, bisa diulang-ulang tanpa ada resiko radiasi dan sifatnya hanya deteksi atau screening ya, deteksi dini atau screening aja. Untuk selanjutnya, untuk menilai luasnya, misalnya perdarahan ya, volumenya itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa CT scan ataupun MRI. Memang yang dipilih MRI, tapi ada beberapa kasus yang tidak memungkinkan karena prosedur pemeriksaan MRI yang lama, relatif lebih lama, sedangkan CT scan itu lebih cepat dan saat ini sudah ada teknologi terbaru yang menggunakan low dose CT, jadi menggunakan dosis tapi yang rendah ya, itu bisa diantisipasi pada pemeriksaan bayi dan anak yang memang ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi, hanya sekedar screening tidak menggunakan CT scan ya, karena radiasinya tadi yang lebih ratusan kali lebih besar daripada foto polos biasa. Jadi lebih dipilih USG dulu memang untuk algoritmanya. Terus apa saja yang bisa dideteksi, khususnya kalau pada bayi prematur ya. Kemarin pada case sebelumnya juga udah dibahas tentang HIE kayak gitu ya. Itu bisa dideteksi dengan USG. Seperti curiga ada perdarahan atau curiga ada hidrosefalus, itu kan penemukan cairan itu hidrosefalus pada ventrikel ya. Kemudian kista juga ya, benjolan yang isinya cairan ya, tumor yang isinya cairan, massa solid maupun tumor otak yang lain ya. Untuk kasus trauma juga bisa. Untuk kasus trauma
menilai scalp maupun di parenkimnya ya. Kemudian pada pasien-pasien gangguan perkembangan misalnya makrosefalus atau mikrosefalus itu juga sebagai screening awal kita bisa menggunakan USG ya untuk mendeteksi ada apa di dalamnya. Atau kelainan bawaan atau kelainan kongenital yang sudah terjadi sejak lahir ya, itu juga bisa dideteksi struktural otaknya menggunakan USG. Ya, udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Dokter Rima. Selanjutnya, mungkin dari Dokter Yeni, apakah ada feedback atau pertanyaan nih, Dokter? Nggak ada. Kemarin udah cukup komplit ya untuk neonatal hipoglikemi. Salah satu kegawatan di bidang neonatus yang harus segera ditata laksana bersamaan juga dengan mengoreksi hipoglikemi. Jangan lupa untuk mengecek hipotermia karena sering sekali barengan ya. Itu. Kemudian itu tadi pertanyaan terkait dengan USG kepala. Nah, memang fontanellanya masih terbuka ya. Jadi saya selalu konsul ya untuk pemeriksaan USG kepala ini kalau pada bayi-bayi neonatus sebelum kemudian jika memang ada tanda-tanda patologis di USG maka nanti akan disarankan naik ke CT scan kepala atau jika memang kita mencurigai ada sesuatu yang intrakranial. Nah, sehingga kalau kita menemukan adanya mikrosefali pada bayi dan kemudian fontanelnya udah menutup, maka ini adalah indikasi patologis. Kenapa kok fontanelnya udah menutup gitu ya? Usia kurang dari 1,5 tahun. Pada early nih ya, suturanya menutup ya, yang lebih awal itu bahkan memerlukan sebagian nantinya ini tambahan ya, bukan di luar hipoglikemi. Memerlukan tindakan pembedahan. Jadi suturanya memang dibuka. Nah, kenapa? Untuk membuat organ si brain itu tetap berkembang. Kalau dia nggak bisa berkembang tuh ya, nah itu kan kecil tuh otaknya bayi ya itu biar dibuka sengaja dibuka. Nah makanya harus waspada sehingga kaitannya apa dengan development kalau lingkar kepala itu harus rutin diperiksa pada bayi yang kurang dari 2 tahun tuh wajib tuh ngelihat kok udah mandek di pertumbuhan lingkar kepalanya ada sesuatu nih. Nah itu harus dicari. USG kok nggak bisa nih nggak bisa di USG kan udah nutup semua ini kosukan kenapa CT scan. Nah itu tambahan aja sih. Kalau untuk hipoglikemi insya Allah udah lengkap ya. Jadi apa yang harus diperiksa pada bayi-bayi ini ya curiga adalah dengan risk faktor yang sangat tinggi terjadi hipoglikemi. Kalau pertama prematuritas, IUGR atau kecil masa kehamilan, kemudian bayi sakit ya, apapun penyebabnya ya, distress nafas dengan gangguan sirkulasi gitu ya, atau bayi-bayi yang bugar tapi kemudian kok didapatkan adanya tanda-tanda ini kecukupan ASI-nya nggak cukup terjadi oliguri, dok belum pipis nih bayinya gitu ya, terus bayinya letargi, wah ini jangan-jangan kecukupan ASI-nya bermasalah, maka dicek gula darah, kalau hipoglikemi maka memang ini adalah indikasi pemberian susu formula, jadi nggak bayi lahir harus ASI. Tapi jika ada indikasi ketidakcukupan nutrisi akibat ASI-nya yang kurang dan disertai dengan tanda-tanda hipoglikemi, simptomatis asimptomatis, maka boleh diberikan tambahan susu formula. Jika susu formula tidak bisa mengatasi tetap ya, maka harus cari tahu faktor apa ya. Tanda-tanda infeksi, tambahan, lain-lain harus dicari. Jadi harus dideteksi dini. Nah, pada bayi-bayi dengan risk faktor yang jelas, maka 1 jam setelah lahir harus dicek gula darah. Sampai kapan? Nah, sampai 2 kali 24 jam memang terbukti normal terus.
Nah, kalau misalkan dari pengecekan awal itu normal, kemudian tidak ada tanda-tanda secara simptomatis gitu ya, maka pengecekannya bisa berkala tiap pagi sore gitu ya sampai 2 kali 24 jam. Tapi kalau dalam pengukuran dapatkan ada hipoglikemi, maka harus dicek bertahap 1 jam sekali setelah pembelian terapi ya. Dicek, oh kalau udah normal boleh doubling 2 jam lagi, 4 jam lagi, 8 jam lagi ya, sampai 2 kali 24 jam bebas hipoglikemi. Ya hati-hati hipoglikemi ini eh menyebabkan sequel juga ya perkembangan ya, karena salah satu yang diakibatkan oleh hipoglikemi adalah kejang. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi habis ya nih ya plenonya ya. Ampun, dokter. Oke, baik. Dokter Ima, ada tambahan lagi Dokter Ima? Udah. Oh ya tadi foto toraknya itu lebih ke neonatal pneumonia ya gambarannya. Jadi kan tadi kayaknya ada tulisan TTN, tapi itu gambarannya lebih ke neonatal pneumonia, apalagi memang ada tanda infeksi ya. Ya udah jadi cocok. Oke, terima kasih atas atas apa ya atensinya adik-adik. Semoga bisa menambah ilmu ya untuk kita semua, menjadi ilmu yang berkah. Bisa kita tutup ya pleno terakhir di blok pediatris sebelum kita minggu depan main-main ya dalam OC